Aduh, kelibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga bisa mendatangi mushola ini untuk melakukan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan i'tikaf untuk mendengarkan, untuk bersama-sama dalam majelis rutin kita tausiah kultum yang insya Allah saya bawakan yang murid di sini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat risalah yang beliau emban dalam 23 tahun masa kenabiannya telah membawa kita ke dalam agama yang paling Allah ridhoi ini, agama yang paling hak, agama yang paling benar, dan insya Allah akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat yang kita sampaikan dapat membuat Nabi Muhammad mengenali kita di yaumil hisab kelak dan akan memberikan syafaatul uzma untuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Asufi Bapak Haji Edi Afriansyah, yang terhormat jajaran DKM Bapak Haji Fahmi Awaludin, Bapak Bahtiar Nurdin, dan bapak-bapak DKM semua, teman-teman yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu karena durasi. Juga untuk Ketua RT Bapak Mu'ini Nawawi beserta Jamaah Al-Furqan yang alhamdulillah sudah datang. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi berupa materi soal neraka dan amalan-amalan petunjuk Nabi untuk menghindarinya. Sebenarnya ini hal-hal yang rada berat ya, karena saya terus terang harus menerangkan sedikit. Saya berdiri di sini bukan karena ilmu saya banyak, cuma ilmu saya masih seujung kuku aja ya. Saya masih masih belajar juga, banyak nggak taunya soal agama. Semisal saya dikasih 100 pertanyaan esai yang harus menjawab, bukan pilihan ABCD, paling saya cuma bisa jawab 9, itu juga belum tentu benar semua. Nah, sisanya 91 lagi saya jawabnya Wanda, alias Wanda tahu saya. Begitulah ya, tapi ya insya Allah saya berdiri di sini karena kesempatan dari DKM untuk melatih mental berbicara saya dan kemampuan berbicara di depan halayak. Semoga jamaah tidak kena mental dengerin saya ngomong di sini. Ya, saya mulai materi. Sebenarnya ini bincang satu arah ya. Saya ngomong sendiri, jamaah mendengarkan, semoga nggak ada yang protes.
Dan karena ya kalau untuk tausiah ceramah agama saya belum sampai situ ilmunya. Dan ini juga bahannya saya contek dari grup WA di pengajian. Semoga jamaah sini nggak ada yang ikut pengajian itu ya, grup WA, biar nggak ketahuan saya ngomong apa. Ya, kita mulai dari neraka. Neraka itu semuanya udah tahu dah. Itu tempat yang seburuk-buruknya Allah ciptakan untuk para pendosa yang kelak menghuninya di sana sebagai balasan atas segala dosa, segala kejahatan. Kita berlindung dari neraka untuk hal itu. Lalu dalam neraka ini kita semua udah tahu. Semua yang ngaji sudah mengetahui. Nah, kalau saya nih hadirin jamaah sekalian, dulu lagi kecil tahun 80-an akhir lah, masih kecil, masih lucu-lucunya. Saya baca komik itu komik soal azab neraka. Mungkin ada yang pernah baca juga. Itu benar-benar semua azab neraka digambarin jelas-jelas di situ. Ada yang disiksa begini, ada yang disiksa begitu. Dari awal situ, setelah setiap baca komik itu saya langsung tobat. Yang tadinya sholatnya cuma maghrib doang, jadi nambah isya. Tapi ya cuma 2 hari, biasanya habis itu ya bandel lagi. Maklum, maaf, masih kecil dulu, masih suka bandel. Tapi dengan mengikuti pengajian saya mendapatkan pemahaman yang benar bagaimana neraka itu, bagaimana siksa-siksanya, bagaimana malaikat sampai jongkok saking ngerinya melihat siksa di neraka. Cuma sayangnya ya hadirin sekalian, adalah orang-orang yang tidak takut sama siksa neraka. Dia malah nantangin, dia mau masuk neraka, berani masuk neraka, bahkan mau ngadain show di sana. Mungkin ya jamaah ada yang dengar berita gitu ya, tahu siapa orang yang saya maksud. Saya nggak sebut karena kode etik aja ya, ntar orangnya tambah tenar. Ya semoga kita berikan saja hidayah buat dia agar bisa bertobat di sebelum ajalnya, hingga bisa terhindar dari neraka. Bentar, sambil contekan dulu. Hah? Iya, bengek kalau nggak ada ini ya. Aduh. Ya. Nah, ini Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kita amalan-amalan khusus sebagai perisai dari api neraka. Untuk yang pertama adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Saya bacakan hadisnya langsung artinya aja ya bapak-bapak jamaah sekalian. Kalau sama Arabnya ini huruf gundul, saya kelenger bacanya. Jujur aja nih. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari saat beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berboncengan naik keledai yang gede segede kuda ya, bukan yang kecil mejret, boncengan gitu. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Ya Mu'az." "Labaik ya Rasulullah," kata Mu'az. Enggak sekali Rasulullah manggil saat itu. Yang kedua kali juga, "Ya Mu'az." "Labaik ya Rasulullah." Yang ketiga sama juga, "Ya Mu'az." "Labaik ya Rasulullah." Saya nggak tahu apa artinya dari panggilan Nabi yang sampai 3 kali. Pasti ada artinya, cuman karena di hadis ini nggak disebutkan dan ulama juga nggak menyebutkan dalam tafsirannya, jadi ya kita skip aja biar cepat. Nah, saat itu panggilan ketiga, Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya?" Mu'az ngeleng sambil menjawab, "Wanda ya Rasulullah, aku nggak tahu ya Rasulullah." Ya Rasulullah berkata, hak Allah atas hambanya adalah hambanya beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun.
Oke, Muaz langsung mencatat dalam hatinya karena dia nggak bawa handphone kayak saya gini. Lalu berjalan lagi Rasulullah dan Muaz. Manggil lagi, nggak lama setelah dalam perjalanan Rasul manggil lagi 3 kali lagi seperti yang awal. Ya Muaz, ya Rabbaik, ya Rasulullah, begitu terus. Lalu Rasulullah bertanya setelah panggilan ketiga, tahukah kamu apakah hak manusia atas Allah apabila 2 hal itu telah dilakukan, yaitu beribadah kepadanya dan tidak dan tidak mensekutukannya? Tidak tahu ya Allah. Tidak tahu ya Rasulullah. Allah tidak akan mengazabnya, kata Rasulullah. Nah, ulama menafsirkan bahwa dengan 2 hal itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya, insya Allah tidak akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Lalu yang kedua, menjaga sholat 5 waktu. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang pertama tadi, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sholat 5 waktu adalah perintah yang sangat wajib, yang menjadi pertanyaan pertama, tanggung jawab pertama kita di hadapan Allah kelak. Dalilnya adalah dari Hanzalah Asy'adi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa sholat adalah salah satu jalan untuk menghindari neraka. Lalu yang ketiga, jamaah sekalian, berbakti kepada orang tua. Apa dalilnya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. 3 kali juga seperti waktu dia manggil Mu'adz, cuma ini beda konteks. Beliau ditanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang menjumpai masa tua dari salah satu atau kedua orang tuanya, tapi dia tidak masuk surga. Itu sudah mudah diterang benderang bahwa apabila kita punya orang tua yang sudah tua, tapi kita tidak menyia-nyiakannya dan tidak merawatnya dengan baik, akan berbahaya dengan ganjaran siksa di neraka kelak. Makanya apabila yang masih mempunyai orang tua, marilah kita lebih berbakti, lebih merawatnya agar hidupnya lebih berbahagia di akhir hidupnya nanti. Lalu yang keempat, menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ini dalilnya adalah dari hadis dari Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haram atasnya neraka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269. Dari sini kita mungkin bisa mulai menerapkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur sebagai salah satu cara untuk menghindari api neraka, jamaah sekalian. Dan yang terakhir adalah berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ini doa yang biasa setiap orang yang kebagian baca di sini dan atau semuanya lah yang berdoa masing-masing di rumah setelah sholat, pasti doanya salah satunya adalah minta diselamatkan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salah satunya begitu. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta jannah, surga kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali, surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam jannah. Barang siapa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka,
neraka pun berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dari neraka." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2572. Kalau untuk doa ini, hadirin sekalian, sudah kita mafhum bersama bahwa ini salah satu doa adalah salah satu upaya dari kita untuk memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka, juga untuk keinginan-keinginan kita lainnya. Demikian bincang satu arah yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah dari saya pribadi. Jika ada cewek yang pecah, jangan dipakai nyambel terasi. Kalau ada kata yang salah, mohon kiranya Al-Fakir dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Bapak Jatiko yang telah memberikan pencerahan kepada kita, yang itu berkaitan dengan neraka. Kopi. Saya juga ikut ketawa lihat Pak Ruslan ketawa dan bingkal-bingkal. Tapi kayaknya pada episode kali ini kurang seru. Iya, Pak. Biasanya jemaah itu ketawanya udah biasa lihat dari pojok-pojok itu udah bingkal-bingkal. Tapi kayaknya hari ini kurang seru. Mungkin karena yang dibahas itu masuk. Iya, ngeri ya. Jadi kita merasa ketakutan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ada satu kisah yang berkaitan dengan neraka. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku tentang neraka." Sampai 3 kali beliau memohon kepada Rasulullah untuk diceritakan tentang neraka. Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, niscaya engkau tidak akan kuat bila aku menceritakan kisah di neraka, bila aku menceritakan tentang neraka." Insya Allah ya Rasulullah. Tetap Rasulullah tidak mau menceritakannya, tapi karena melihat Abu Bakar As-Siddiq memohon untuk diceritakan kisah neraka ini, akhirnya Rasulullah menceritakan kisah neraka. Dan apa akhirnya? Baru mulai saja menceritakan kisah neraka ini, Abu Bakar As-Siddiq keringatnya luar biasa, kayak orang habis makan. Bahkan hampir-hampir beliau pingsan mendengar tentang kisah neraka ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan singkat cerita, apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? "Wahai Rasulullah, seandainya Allah boleh memberikan pilihan kepadaku, aku niscaya akan memilih menjadi kafir. Aku niscaya memilih menjadi kambing daripada menjadi manusia. Bila mana neraka yang engkau ceritakan itu." Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq saja saking ketakutannya mendengar kisah neraka ini berkeringat. Saking takutnya, bahkan hampir-hampir beliau pingsan mendengar kisah neraka yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita. Itulah sedikit tambahan kisah neraka yang dibawakan oleh saudara kita, Ustaz Bapak Jatiko. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita, menambah
amalan-amalan kita yang tadinya hanya sholat wajib saja, begitu selesai wajib langsung kabur. Mudah-mudahan ada tambahan-tambahan amalan-amalan lainnya yang dapat mencegah kita untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini yang insya Allah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutupnya dengan doa penutup. Kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, sebelum kita baca doa, terlebih dahulu sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa selalu mendapat rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Ajiniyah wa likulliyatin sholihah. Bila hadatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma ij'al jam'ana fi majlisina hadha jam'al marhumah wa tabarrukna min ba'dihi tabarrukan ma'sumah wa taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruman wa la mahjuran. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi arja'in dana min a'malina wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Allah ya